Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Kepada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama poros Nabi. Orang yang berakal tidak akan terperdaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid. Karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya. Namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, wa ma'aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia, semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Surah Al-Maidah. Di sini saya nggak bawakan ayatnya. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, aku ketemu lagi dengan saudara-saudaraku seiman, seislam, seluruhnya pecinta, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Saya terus menyampaikan berbagai dalil dan referensi untuk menguatkan akidah saudara kita seiman, seislam, pecinta Rasul, pengikut Rasulullah. Bagi saudara-saudaraku yang udah paham, yang udah kuat keimanannya, ya, saya mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagi saudara kita yang lain yang belum begitu paham tentang manhaj Ahlussunnah, yang begitu paham, yang belum begitu tahu, harus kita terus kasih tahu agar mereka tak tergelincir, tak tertipu dengan bujuk rayu tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Saya berusaha mencari referensi, terus berusaha. Karena ini masalah akidah, ibadah, keyakinan, berislam. Banyak orang-orang seperti beliau ini, kawan ini, mengajukan dalil lemah untuk membenarkan perbuatannya yang salah, menyalahi. Dia mengucapkan hadis, tapi nggak jelas riwayatnya. Bahkan saya tidak mendengar hadis yang diucapkannya. Saya nggak mendengar. Kalaupun dia mengucapkan Al-Quran, ayat Al-Quran, tapi dia nggak sebut surat berapa, ayat berapa, agar kita bisa memeriksa, melihat, benarkah Al-Quran yang dibacakannya, diucapkannya itu mendukung dibenarkannya acara peringatan Maulid Nabi. Islam butuh referensi. Islam bukan agama perasaan. Islam bukan agama nenek moyang.
Islam bukan agama bapak-bapak kita, tapi Islam adalah wahyu yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah yang punya hak mengatur umat Islam. Lemah dalilnya untuk membenarkan maulid Nabi. Bahkan dia mengatakan orang-orang yang tidak merayakan maulid Nabi benci Nabi, tak suka sama Rasulullah. Ini dalilnya lemah, rapuh, persis seperti sarang laba-laba, lemah. Hati-hati kalian mengaji, hati-hati kalian berguru, jangan taklid buta. Nilai bobot ilmu pengetahuannya tentang Quran dan Sunnah. Ini dangkal, sangat dangkal. Mari kita dengarkan keterangan dia tentang maulid Nabi. Karena lahir Nabi adalah nikmat yang sangat besar. Datang Wahabi, bid'ahkannya. Apa kata Wahabi? Ustadz, kami nggak bikin maulid, tapi Ustadz tahu ya, kami tiap malam tahajud. Ini nilai jual mereka. Kami nggak bikin maulid, tapi kami tiap pagi duha. Kami nggak bikin maulid, tapi insya Allah anak-anak kami habis Quran. Ini nilai jualnya. Oh, jangan kau potong dulu cakapku. Ayat yang tadi belum selesai. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian hendaklah mereka gembira. Kegembiraan tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kau katakan kau ahli tahajud, kau katakan kau ahli duha, kau katakan haji berkali-kali, kau katakan umrah berkali-kali, kau katakan kau hafal Quran, tapi begitu benci kau kepada maulid Nabi, pasal yang satu itu cukup merendahkan martabatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, udah kalian dengarkan perkataan-perkataannya? Mengucapkan Al-Quran, tak disebut suratnya, tak disebut ayat berapa. Nggak kayak gitu seorang guru, seorang ustadz. Dia harus cerdas memberikan pencerahan kepada umat Islam, biar kuat hujahnya, keterangannya harus disokong oleh Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa. Kalau hadis Nabi, hadis Rasulullah, siapa meriwayatkannya? Itu dasar hukum dalam Islam. Mari kita dengarkan. Ulama pewaris Nabi menjelaskan, memberi dalil apa sebab, apa alasan tidak dilakukan maulid Nabi. Kenapa kami sebagai pecinta pengikut Rasulullah dituduh dia membenci Rasulullah, membenci Nabi? Itu fitnah. Kami berislam berdasarkan dalil. Kami berislam berdasarkan petunjuk dan perintah. Tapi kami berislam bukan berdasarkan hawa nafsu, pendapat akal pikiran, atau perasaan. Bukan. Ulama pewaris Nabi menjelaskan alasannya, dalilnya, detail terperinci. Kenapa tidak merayakan maulid Nabi? Beda ulama pewaris Nabi Abdul Qadir Jawas dengan orang ini. Tasawuf beda. Baikan malam dan siang bedanya. Beda. Masih kalian hina, masih kalian benci, masih kalian hujat, dan kalian cap Wahabi. Wahai saudaraku seiman seislam dimanapun anda berada, begitu juga orang-orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah. Orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan sebutan dia apa? Wahabi. Jadi siapa saja yang membacakan Al-Quran, menyebut hadis-hadis Rasulullah, Wahabi. Kami bukan pengikut Wahabi. Kami pengikut pecinta Rasulullah. Ingat baik-baik ini ya. Kalian telah menuduh, memfitnah. Kami bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kami punya hak untuk membela ulama yang diwariskan Rasulullah kepada kami. Kami punya hak. Kami hanya bersikap dan berbuat sebatas kemampuan kami. Tapi kami bukan Wahabi. Mari kita dengarkan pencerahan ilmu pengetahuan Al-Quran dan hadis-hadis sahih
dari ulama poros Nabi, Abdul Qadir Jawas. Mari kita dengarkan. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya, ilmiah. Bukan kita anti Maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul pada kamu terima, yang dilarang kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda SAW di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa rad." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amal tertolak. Artinya Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Enggak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah mengadakan perayaan Maulid, sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang beragama, karena setiap yang berubah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini nggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, misalnya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, misalnya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka telah lebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-7. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau Maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.
Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah, Ubaidiyah pada abad keempat Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta, dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Anda bisa lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Orang yang pertama kali mengadakan beda ini itu Al-Mu'iz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat. Bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 Maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna, jadi nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi nggak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar kata Ibnu Katsir yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali disyariatkan. Semua yang disabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan Maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjukin. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad bu'inakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, nggak mungkin Nabi nggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, untuk melihat hadisnya di halaman 121, kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummata ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang diketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya Nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke surga. Yang membawa ke neraka Nabi juga jelaskan.
Jadi nggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan Maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini nggak pernah ada, nggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.